Episode 46 Aku bisa melihat segalanya. Aku tak percaya dia begitu bermartabat, namun begitu vulgar, kata seorang wanita. Vulgar? Menjijikan? Ya? Bertingkah seperti itu? Apa bedanya kau dengan binatang? Kata seorang pria. Apa dia benar-benar senakal itu? Haha. Bukankah orang Korea sangat memperhatikan penampilan? Ada apa lagi kali ini? Orang itu ketua muda Shenyu Group. Kudengar ayahnya berencana mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Korea Selatan berikutnya. Kira-kira itu termasuk berita negatif atau tidak, ya? Kalau itu bukan berita negatif, lalu apa? Oh, dasar brengsek. Benar. Kalau aku punya anak seperti itu, aku akan mematahkan kakinya. Banjir komentar dan tatapan aneh membanjiri An Soo-hyun. Seketika, semua harapan dan mimpinya hancur. Gambar mengerikan di LCD terus berlanjut, jeritan para wanita dan tawa para pria tak tertahankan. Pembawa acara dan beberapa petugas keamanan bergegas ke belakang panggung, bertekad untuk mengidentifikasi pelakunya. Untuk sesaat, seluruh aula serbaguna itu kacau balau. Shentu Tianyin melirik layar LCD lalu mengalihkan pandangannya, enggan melihat lagi karena merasa layarnya kotor. Tianyin, dengarkan penjelasanku. An Soo-hyun mencoba menjelaskan, tetapi ia tidak tahu caranya. Shentu Tianyin berkata dengan tenang, tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kau punya hidupmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku, tidak seperti yang kau pikirkan. An Soo-hyun ingin membuka mulut untuk menjelaskan kepada Shentu Tianyin. Shentu Tianyin tersenyum. Tidak perlu menjelaskan. Lagi pula, tangkas seharga 20 juta terlalu mahal. Ayahku tidak mungkin menerima hadiah seberharga itu darimu. Hati An Soo-hyun mencelos. Jika Shentu Tianyin marah padanya, bahkan menamparnya, ia pasti akan menerimanya. Namun, reaksi Shentu Tianyin acuh tak acuh, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menolak hadiahnya dengan sopan. Ia baru saja bermimpi mencium Fang Ze, teman Shentu Tianyin, tetapi mimpi itu hancur dalam sekejap. Namun, ini bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah An Soo-hyun tahu kapan dan oleh siapa film itu direkam. Dalam keadaan normal, seharusnya sudah lama dihancurkan, tetapi muncul di sini. Apa artinya ini? Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Saya akan menjelaskannya lain kali. Selamat tinggal. An Soo-hyun bereaksi cepat, meninggalkan kata-kata itu dan berbalik. Tuan An, suara seorang pria tiba-tiba terdengar. An Soo-hyun menoleh ke belakang dan melihat beberapa petugas keamanan mengawal seorang pria keluar. An Soo-hyun tercengang. Pria ini tak lain adalah Xia Feng, yang telah ia tangkap dan seharusnya torpedonya dipotong dan diserahkan kepada CIA. Situasi yang paling dikhawatirkan An Soo-hyun telah menjadi kenyataan, dan wajah An Soo-hyun tiba-tiba memucat. Dalam keadaan normal, jika Xia Feng memprovokasinya seperti ini, ia pasti akan melawan. Tetapi kali ini ia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Xia Feng. Ia hanya melirik Xia Feng lalu bergegas menuju pintu. Seorang pelayan dan seorang wanita berceongsam menghalangi jalan An Soo-hyun. Pelayan yang memegang papan itu bukanlah pelayan asli Hotel Wangfu, melainkan Tang Bochuan. Wanita cantik bertubuh tinggi dan berkaki panjang berbalut ceongsam yang berdiri di samping Tang Bochuan tak lain adalah adiknya, Tang Yuyan. Sayangnya, An Soo-hyun tidak mengenali kedua pria itu. Ia mendorong Tang Bochuan yang menghalangi jalannya, dan berkata, minggir. Tang Bochuan meraih tangan An Soo-hyun dan berkata sambil tersenyum, Tuan An, Anda mengambil tangka itu, tolong bayar. An Soo-hyun meronta, tetapi cengkeraman Tang Bochuan seperti penjepit besi, dan ia tak bisa melepaskan diri. Tang Yuyan berkata dengan dingin, An Soo-hyun, lebih baik kau bersikap baik. Bayar hutangmu, dan masuk penjara jika kau pantas. Kita adalah negara hukum. Kita tidak akan salah menuduh orang baik, tetapi kita juga tidak akan membiarkan penjahat lolos. An Soo-hyun sudah menebak identitas Tang Yuyan dan Tang Bochuan. Dia berpura-pura tenang, aku perlu menelepon. Tang Yuyan tiba-tiba mengangkat kakinya, dan sepatu hak tingginya mendarat keras di punggung kaki An Soo-hyun. Alis An Soo-hyun berkerut, dan butuh usaha keras baginya untuk menahan diri. Tang Yuyan merendahkan suaranya, ini peringatan terakhirku. Jaga sikapmu. An Soo-hyun mendengus dingin. Baiklah, terserah kau saja. Aku akan ikut denganmu. Tapi sebaiknya kau jangan menyentuhku. Aku bukan orang yang bisa kau lakukan sesukamu. Tetaplah di sini dan kita akan membahas ini dan itu saat kita kembali. Tang Yuyan mengabaikan ancaman An Soo-hyun dan tidak berniat membawanya pergi. Dia berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng telah ditangkap oleh beberapa petugas keamanan, yang hendak mengawalnya pergi dan menyerahkannya ke polisi. Bahkan, ketika Xia Feng dikawal keluar dari belakang panggung oleh petugas keamanan, insting pertama Shentu Tianyin adalah pergi dan menanyakan situasinya. Tetapi dia ragu-ragu dan akhirnya menyerah. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis, dan Xia Feng adalah seorang pembuat onar yang pernah bermain film porno di depan umum.
Ia ingin pergi, ia sangat ingin memahami apa yang telah terjadi, tetapi identitasnya menjadi penghalang. Bahkan di saat ragu-ragu ini, Tang Yuyan sudah menghampiri Xia Feng dan, tanpa sepatah kata pun, dengan santai menyerahkan salinan kartu identitasnya kepada pembawa acara. Pembawa acara membukanya dan melihatnya, wajahnya serius. Kemudian ia memegang kartu identitas itu dengan kedua tangan dan mengembalikannya kepada Tang Yuyan. Tang Yuyan berkata, serahkan orang ini padaku. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Oke, tidak masalah. Pembawa acara itu mengangguk setuju, lalu meminta para penjaga keamanan untuk pergi. Xia Feng melirik Shen Tianyin yang tidak jauh darinya. Entah kenapa, ia merasa sedikit kecewa. Namun, ketika matanya beralih ke An Xiuxian, melihat wajah yang kehilangan warna itu, ia merasa bahagia kembali. Melakukan hal seperti itu memang memalukan, tetapi sepadan. Aku sudah menangkap orang itu untukmu. Bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Tang Yuyan menatap Xia Feng sambil tersenyum. Xia Feng menyeringai, bagaimana kau ingin aku berterima kasih? Menarilah denganku, kata Tang Yuyan. Xia Feng tertegun sejenak. Di sini, kata Tang Yuyan dengan percaya diri. Xia Feng tersenyum kecut. Nona Tang, ini resepsi amal. Mereka sedang melelang karya seni. Bagaimana kita bisa berdansa? Ayo pergi. Aku akan berdansa denganmu saat kita kembali. Pada saat itu, Shen Tianyin akhirnya mendekat. Ia mengamati Tang Yuyan dan bertanya dengan ragu. Lei, siapa wanita muda ini? Shen Tianyin ingin bertanya apa yang baru saja terjadi. Tetapi melihat Tang Yuyan yang tinggi, berkaki panjang, dan memikat, ia tidak tahu mengapa ia bertanya. Ia sama sekali tidak ingin bertemu Tang Yuyan. Xia Feng memperkenalkan Shen Tianyin. Ini Tang Yuyan, putri sulung klan Tang Dishu. Kemudian ia menambahkan, Yuyan, ini Shen Tianyin, ketua grup Wan Xiang. Dua wanita, dua identitas, tetapi keduanya tidak lebih rendah dari yang lain. Di permukaan, posisi Shen Tianyin sebagai ketua grup Wan Xiang mungkin tampak lebih penting. Tetapi klan Tang Shu adalah keluarga yang telah ada selama berabad-abad, dengan anggota yang beragam, mulai dari pengusaha hingga politisi. Kekuatan sejati mereka hanya lebih kuat dari klan Shen Tu. Gu Kewen tiba-tiba mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Shen Tianyin. Nona Tang, maafkan saya. Shen Tianyin mengulurkan tangannya, menawarkan untuk berjabat tangan dengan Tang Yuyan. Tang Yuyan berjabat tangan dengan Shen Tianyin dan tersenyum. Senang bertemu denganmu. Lei, apa yang terjadi barusan? Tanya Shen Tianyin, mengamati Tang Yuyan dari sudut matanya. Gu Kewen telah mengungkapkan identitas Tang Yuyan, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi melihatnya bersama Xia Feng membuatnya merasa tidak nyaman. An Su-hyun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Dan kami di sini untuk menangkapnya. Xia Feng memberikan penjelasan singkat. Dan apa yang ditampilkan di layar tadi? Shen Tianyin tetap diam, masih merasa terhina. Xia Feng mengangkat bahu. Aku yang melakukannya. Lalu ia tersenyum. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan ini, tapi aku ingin kau melihat orang seperti apa orang ini. Shen Tianyin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kau masih saja tak terduga. Tapi kurasa panitia tidak akan menyalahkanmu, karena kau membantu mereka mendapatkan donasi 20 juta yuan. Ngomong-ngomong soal donasi 20 juta yuan itu, kakakku juga banyak membantu, kan? Cepat penuhi janjimu, desak Tang Yuyan. Ini, Xia Feng bingung harus menjawab apa. Janji apa? Tanya Shen Tianyin ragu-ragu. Namun sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Tang Yuyan tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggangnya, meraih tangannya, dan, di hadapan semua orang, musik latar kembali diputar dan mereka mulai berdansa di aula. Yang satu cerah dan tampan, yang satunya klasik dan elegan. Xia Feng dan Tang Yuyan yang sedang berdansa langsung menjadi pusat perhatian. Penampilan mereka, postur tubuh mereka, temperamen mereka semua terlihat sangat memukau, membuat orang iri pada mereka sebagai pasangan yang serasi. Entah siapa yang bertepuk tangan duluan, tepuk tangan segera bergemuruh di aula. Shen Tianyin menatap mereka berdua dengan tenang, raut wajahnya tenang. Fu Mingmei menghampiri Shen Tianyin dan berkata sambil cemberut, pria ini sangat populer di kalangan wanita. Apa dia pikir dia James Bond? Atau Tom Cruise? Aku ingin sekali menghajarnya. Shen Tianyin tiba-tiba berkata, aku juga. Hah? Fu Mingmei tertegun. Di sisi lain, An Xiuxian menatap Xia Feng dengan mata berkobar. Ia ingin sekali menerjang dan menghancurkan Xia Feng hingga menjadi abu. Ia belum pernah membenci seseorang sebegitu besarnya, dan Xia Feng adalah satu-satunya. Namun, yang membuatnya terpuruk adalah ia ingin melampiaskan amarahnya pada Xia Feng. Tetapi Xia Feng sedang menari di aula dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Dan wanita yang ingin dirayunya sedang menatap pria lain dengan mata berbinar. Kau ingin membunuhnya? Tanya Tang Bochuan tiba-tiba. An Xiuxian melirik Tang Bochuan, tetapi tidak berkata apa-apa, wajahnya muram dan muram.
Tang Bochuan tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia merayu adikku dan tidak memperlakukannya dengan baik, aku akan membantumu membunuhnya. Oke. An Xiuxian terus tampak muram. Tang Bochuan memelototi An Xiuxian. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ayo, aku akan mengantarmu membayar tangka. An Xiuxian, Rumah Sakit Umum Angkatan Darat. Ulurkan tanganmu lebih dekat. Dokter wanita dari laboratorium menginstruksikan Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangan melalui jendela. Dokter itu mengencangkan pergelangan tangannya dengan karet gelang, lalu memasukkan jarum suntik pengumpul darah ke meridiannya dan mengambil darah. Kembalilah setengah jam lagi untuk mengambil hasil tes. Dokter wanita itu pergi dengan beberapa tabung sampel darah. Xia Feng meninggalkan jendela dan duduk di kursi besi, menunggu. Di malam hari, laboratorium itu sunyi, dengan sedikit pasien. Namun, pikirannya menjadi aktif di lingkungan yang tenang ini. Di ruang bawah tanah, Long Bing dibius, tapi aku tidak. Aku bahkan tidak bereaksi terhadap gas anestesi yang dihirup langsung. Ini tidak normal. Mungkinkah ada antibodi terhadap anestesi dalam darahku? Atau ada yang lain? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Xia Feng merenungkan hal-hal ini. Kebal terhadap anestesi bukanlah hal yang baik atau buruk. Jika suatu saat ia membutuhkan operasi dan tubuhnya tidak mampu mengatasinya, itu akan sangat merepotkan. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan dokter dari laboratorium meletakkan hasil tes di jendela. Xia Feng berdiri dan berjalan mendekat, tersenyum sopan. Dokter, apakah ada yang salah dengan sampel darahku? Dokter wanita itu melirik Xia Feng dan berkata, Anda harus membawa hasil tesnya ke dokter. Xia Feng tersenyum. Bukankah Anda juga seorang dokter? Saya hanya melakukan tes darah. Jika semuanya baik-baik saja, saya akan pergi. Mungkin karena Xia Feng sangat tampan, dokter wanita itu menatapnya 2 kali sebelum mengambil hasil tesnya. Setelah memeriksanya, ia berkata, darah Anda baik-baik saja. Sangat sehat. Lalu ia tersenyum. Anda benar-benar tidak perlu ke dokter lagi. Apa pekerjaan Anda? Saya bekerja sebagai tukang las di lokasi konstruksi. Saya seorang tukang las, kata Xia Feng. Begitu. Dokter wanita itu berbalik dan pergi, tanpa repot-repot berbicara lagi kepada Xia Feng. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa penampilan pria saja tidak cukup. Sekalipun ia terlihat seperti Beckham dan bekerja sebagai tukang batu, ia tetap tidak bisa merayu wanita. Xia Feng tersenyum kecut, merobek-robek hasil tes itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Xia Feng meninggalkan laboratorium dan menuju ke bagian rawat inap, sambil bertanya-tanya, darah saya baik-baik saja, dan saya juga sudah menjalani röntgen organ tubuh saya. Ini membuktikan saya normal. Tetapi mengapa saya baik-baik saja setelah menghirup gas anestesi? Mungkinkah peralatan rumah sakit tidak dapat mendeteksi adanya komponen yang tidak biasa dalam darah saya? Hasil tesnya sudah keluar, dan seharusnya ia bernapas lega. Tetapi pertanyaan ini masih mengganggunya. Sesampainya di bangsal rawat inap, Xia Feng memasuki sebuah bangsal. Ini bangsal Lu Sheng. Semua lukanya eksternal. Setelah perawatan, ia sudah melewati masa kritis. Ketika Xia Feng masuk, ia sudah siuman. Bagaimana keadaan Xiao Sui? Tanya Lu Sheng cemas ketika melihat Xia Feng. Dia baik-baik saja, kata Xia Feng. Lu Sheng menghela napas lega. Ia ingin bangun, tetapi Xia Feng menahan bahunya. Jangan bergerak, berbaring saja, kata Xia Feng. Lu Sheng menghela napas, Feng Zi, aku sungguh malu melihatmu. Aku selalu terluka. Untungnya, Xiao Sui baik-baik saja. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Xia Feng tersenyum, seharusnya aku yang berterima kasih. Jika kau tidak melindungi Xiao Sui, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Kali ini salahku. Ketika aku menemukan orang itu berhubungan dengan Xiao Sui, seharusnya aku memberitahumu. Tapi, Lu Sheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Xia Feng berkata, aku tahu. Xiao Sui tidak membiarkanmu memberitahuku. Adikku, aku lebih tahu daripada kamu. Dialah yang membuatmu kesulitan. Aku akan menyuruhnya datang dan meminta maaf kepadamu nanti. Tidak, permintaan maaf apa? Lu Sheng segera menolak. Aku tidak suka itu. Xia Feng tersenyum, kalau begitu aku bisa menyuruhnya datang dan menemuimu, kan? Biarkan dia melihat konsekuensi dari kesengajaannya. Lu Sheng tersenyum kecut, tetapi kali ini dia tidak menolak. Setelah mengobrol sebentar dengan Lu Sheng, Xia Feng meninggalkan kamar Lu Sheng. Dia telah membuat keputusan setelah Lu Sheng keluar dari rumah sakit, dia akan membelikannya mobil bagus dan apartemen atas nama perusahaan. Ini adalah solusi terbaik, karena jika dia memberikan semua ini kepada Lu Sheng atas namanya, dia mungkin tidak akan menerimanya, tetapi melakukannya atas nama perusahaan berbeda. Di koridor, beberapa agen dari Biro 101 mengangguk kepada Xia Feng. Xia Feng tersenyum kepada mereka, menyapa, lalu pergi ke bangsa lain. Ini bangsa Long Bing. Karena ia telah menghirup gas anestesi dalam jumlah besar,
Ia perlu dirawat di rumah sakit selama 24 jam untuk observasi. Xia Feng tidak mengetuk pintu. Begitu ia masuk, ia melihat Long Bing sedang melepas celana elastis rumah sakitnya, yang hanya setinggi lutut. Rendah hitam yang menempel di paha putihnya tampak mencolok. Kilatan dingin terpancar di mata Long Bing yang panik. Xia Feng, menyadari sesuatu, berbalik dan berkata, "Maaf, aku tidak melihat apa-apa." Wus! Sebuah sandal tiba-tiba terlepas dari tangan Long Bing dan mengenai bagian belakang kepala Xia Feng. Xia Feng memegang bagian belakang kepalanya, berbalik menghadap Long Bing, dan berkata sambil tersenyum kecut, "Apa yang kau lakukan?" Wus! Sebuah sandal lain melayang ke arahnya. Kali ini, Xia Feng berhasil menghindarinya. Sandal itu mengenai pintu dan jatuh. Ia mengambil kedua sandal itu dan membawanya ke samping tempat tidur, meletakkannya dengan rapi di samping tempat tidur, menunggu Long Bing memakainya. Namun, Long Bing terus memelototi Xia Feng dengan marah. Ia sebenarnya marah atas kejadian di ruang bawah tanah. Xia Feng telah menyuruhnya mengompol, bokongnya terlihat, dan ia dibius. Ketidakadilan, kebencian, bahkan melempar dua sandal pun tak akan cukup. Kau baik-baik saja?" Xia Feng segera mengganti topik. Ditatap seperti itu membuatnya merasa tidak nyaman. "Aku baik-baik saja." Kemarahan Long Bing segera mereda. "Kau yang mengirimku ke rumah sakit?" Xia Feng berkata, "Bukan aku. Melainkan seseorang dari Biro 101. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, aku bergegas untuk menangkap An Xiuxian. Jadi aku menghubungi Tang Yuyan dan Tang Bochuan. Mereka yang mengaturnya." Long Bing terdiam sejenak. "Kau tidak dibius?" "Yah, aku beruntung. Setelah kau dibius, aku juga mengalami beberapa masalah, tapi aku bertahan." Sekitar semenit kemudian, An Xiuxian melepaskan gas biusnya, dan aku menyergap anak buahnya. "Aku membunuh keenamnya," kata Xia Feng. "6 orang? Kau hebat." Long Bing tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka semua mengompol. "Aku dibius, jadi kenapa kau baik-baik saja?" Xia Feng sudah menyiapkan jawaban. "Mungkin aku lebih sering buang air kecil, dan kau tidak sering buang air kecil." Kalimat buang air kecil lebih banyak, buang air kecil lebih sedikit tiba-tiba terlintas di benak Long Bing. Dan gambaran dirinya menjulurkan misnya yang montok dan putih dan buang air kecil di depan Xia Feng tiba-tiba muncul. Bahkan dirinya yang dingin dan sedingin es pun sedikit meleleh, wajahnya memerah, dan dia meludah. "Kau kuda? Kau sering buang air kecil?" "Xia Feng, keluar dulu. Aku harus ganti baju dan pergi." Long Bing mengganti topik pembicaraan. "Dokter bilang kau perlu dirawat di rumah sakit selama 24 jam untuk observasi. Kau mau kemana?" tanya Xia Feng. "Aku akan menginterogasi orang itu, An Xiuxian." Kilatan kebencian melintas di mata Long Bing. Kali ini, ia hampir jatuh ke tangan An Xiuxian, dan tentu saja ia ingin melampiaskannya padanya. "Tapi, keluar. Kau mau melihatnya lagi?" Long Bing memelototi Xia Feng. Xia Feng segera pergi. Beberapa menit kemudian, Long Bing keluar dari bangsal. Beberapa agen 101 menatapnya dengan tatapan aneh, tetapi tak seorang pun berani bertanya mengapa ia meninggalkan rumah sakit. Setengah jam kemudian, mereka sudah berada di markas 101, di area tahanan bawah tanah. Xia Feng mengikuti Long Bing menyusuri koridor yang dipenuhi pintu-pintu besi tebal, bahkan tanpa jendela. Ia mengintip sekilas melalui pintu-pintu itu, hanya untuk menyadari bahwa masing-masing pintu berisi seseorang. Sel itu tidak memiliki televisi, tidak ada buku, hanya sebuah tempat tidur dan toilet. Ini adalah pertama kalinya Xia Feng berada di tempat ini, dan suasana dinginan mencekamnya mencekam. Mereka yang ditahan di sini adalah mata-mata, agen, dan teroris musuh, jelas Long Bing sambil berjalan. Mereka bukan orang biasa, jadi mereka tidak bisa ditahan di penjara biasa. Ruang interogasi ada di depan. Ayo pergi. Sebelum mencapai ruang interogasi, Xia Feng melihat 3 orang berdiri di pintu Si Boren, Tang Bochuan, dan Tang Yuyan. Mereka menatap dinding kaca yang dibuat khusus. Tanpa perlu menebak atau melihat tembus pandang, ia tahu An Xiuxian sedang diinterogasi di balik dinding kaca itu. Xia Feng tidak terkejut dengan kehadiran Si Boren. Lagi pula, identitas An Xiuxian cukup istimewa. Mengesampingkan status An Xiuxian sebagai ketua muda di Vine Domain Group, fakta bahwa ayahnya, An Jinjian, bisa menjadi presiden Korea Selatan berikutnya membuatnya sangat khawatir. "Long Bing, kenapa kau di sini padahal kau tidak sedang dirawat di rumah sakit?" Si Boren memperhatikan Xia Feng dan Long Bing. Tang Bochuan dan Tang Yuyan juga mengalihkan perhatian mereka. Tang Bochuan menatap Long Bing, sementara Tang Yuyan menatap tajam Xia Feng. Baik kakak maupun adiknya tidak berbicara, hanya saling menatap. "Aku ingin menginterogasi An Xiuxian," kata Long Bing terus terang. "Orang itu sangat berani. Jika Xia Feng tidak dibius, aku dan Xiao Wu pasti sudah mati di tangannya." "Kau ingin menyiksanya?" tanya Si Boren.
Long Bing berkata dengan getir, tentu saja. Dia harus sedikit menderita. Si Boren menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa? Tanya Long Bing dengan marah. Si Boren mengerutkan kening. Tahukah kau kenapa aku datang ke sini? Aku khawatir kau akan menyiksa anak ini. Dia punya status khusus. Jika kita menyiksanya, Partai Nasional Agung, yang dipimpin An Jinjian, pasti akan marah. Korea Selatan dan kita saat ini sangat dekat. Kita memiliki kepentingan yang sama dalam strategi nasional seperti zona perdagangan bebas dan ban investasi Asia. Jika insiden ini memicu pertentangan dari Partai Nasional Agung di Korea Selatan, itu akan memengaruhi kepentingan kita. Long Bing mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Politik adalah hal yang paling rumit di dunia. Jika menyangkut politik, masalah ini pasti akan ditangani dengan tidak semestinya. Xia Feng berdiri di depan dinding kaca dan melihat An Xiuxian di ruang interogasi dan orang yang merekam pernyataannya. Orang itu jelas agen dari Biro 101, tetapi ia mengenakan seragam polisi biasa. Jelas si Boren tidak ingin An Xiuxian tahu kemana ia dibawa. Ruang interogasi, An Xiuxian tampak tenang dan kalem, tanpa sedikit pun kepanikan. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas, penculikan? Apa perlu orang sepertiku menculik seseorang? An Xiuxian berkata dengan tenang. Pak Polisi, tuduhan yang Anda sebutkan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga ingin menelepon. Saya harus memberitahu ayah saya dan memintanya untuk menugaskan tim pengacara. Ini hak hukum saya. Mohon izinkan saya. Meskipun sopan, kata-kata An Xiuxian menunjukkan suasana yang keras. Ia seolah memberi isyarat ayah saya adalah tokoh yang sangat penting di Korea Selatan. Jangan sentuh saya dengan mudah. Agen yang bertugas menginterogasi An Xiuxian menggebrak meja. Semua orang sama di hadapan hukum. Kejahatan yang Anda lakukan sangat serius. Bahkan jika ayah Anda datang sendiri, ia tidak dapat membantu Anda. An Xiuxian mengangkat bahu. Saya hanya menegaskan hak hukum saya. Tidak perlu mengintimidasi saya, kan? Siapa yang mengintimidasi Anda? Agen yang bertugas menginterogasi tampak sangat gelisah. Interogasi berlanjut, tetapi Xia Feng tidak lagi tertarik. Ia menoleh ke si Boren dan bertanya dengan ragu, Bosi, apakah kau akan melepaskannya? Si Boren terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak yakin apa keputusan akhirnya. Para petinggi harus memutuskan apakah akan menghukum atau membebaskan orang ini. Amarah Xia Feng tiba-tiba membuncah. An Xiuxian telah memerintahkan An Xiujun untuk menyakiti adiknya, dan bahkan menggunakan Lu Sheng sebagai umpan untuk memancingnya dan Long Bing menyelamatkannya. Jika bukan karena kondisinya yang tidak biasa dan gas anestesi, baik dia maupun Long Bing tidak akan berdiri di sini. Long Bing akan dipermalukan dan dibunuh oleh para pengawal Korea itu, dan Lu Sheng tidak akan selamat. Dan ia, di sisi lain, akan dikebiri dan diserahkan kepada CIA, menjadi kelinci percobaan, kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Menghadapi kejahatan seperti itu, ia masih harus menunggu perintah dari atas. Bukankah semua sama di hadapan hukum? Kata Xia Feng, menahan amarahnya. Si Boren tersenyum kecut. Xia Feng, aku tahu kau kesal. Tapi harus kukatakan, bahkan di Amerika Serikat dan Jerman, negara-negara yang dikenal dengan sistem hukumnya yang kuat, pernyataan ini hanyalah tipuan belaka. Bukankah temanmu Anina contoh utama? Dia tidak melakukan kejahatan apapun, tapi dia dicari oleh agen Jerman dan CIA. Jika kita tidak menyelamatkannya, dia mungkin sudah berada di Teluk Guantanamo sekarang. Tang Yuyan menyela. Xia Feng, tenanglah. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tang Bochuan menambahkan, An Su-hyun melanggar hukum di sini. Sekalipun dia dibebaskan, pasti ada syaratnya. Para petinggi mungkin memanfaatkan ini untuk mengeksploitasinya dan meraup keuntungan yang kita butuhkan. Jika kita bisa menukar figur kecil seperti An Su-hyun dengan dukungan partai politik Korea Selatan dan mengubah sikap pemerintah Korea Selatan terhadap kita, itu sepadan. Seperti yang diharapkan dari perencana taktis Biro 101, Tang Bochuan melihat situasi yang sama dari perspektif yang berbeda, dan tentu saja, interpretasinya pun berbeda. Xia Feng tersenyum kecut tetapi tidak berkata apa-apa. Penjelasan Tang Bochuan memberinya sedikit lebih banyak pemahaman, tetapi ia masih merasa tidak nyaman. Kalian berdua bisa kembali, kata si Boren. Lupakan saja masalah ini. Long Bing mendengus. Xia Feng, ayo kita minum. Xia Feng mengikuti Long Bing keluar. Setelah beberapa langkah, ia melirik ke dinding kaca, berpikir dalam hati, ini belum berakhir. Xia Feng, kata Tang Yuyan, ayahku bilang ada hasil untuk masalah yang kau minta bantuannya. Jantung Xia Feng berdebar kencang dan ia kembali menatapnya. Hasil apa? Kata Tang Yuyan, aku tidak tahu. Kau bisa bertanya padanya. Dia sedang liburan besok. Xia Feng berkata, kalau begitu aku akan mengunjungi Paman Tang di rumahmu besok. Tang Yuyan tersenyum. Oke, beli beberapa hadiah lagi. Xia Feng hendak berkata oke ketika Long Bing meraih tangannya dan menariknya keluar. Tang Bochuan mendesah. Oh, kepala Long punya masalah.
Si Boren berkata, itu hanya emosinya. Biarkan dia pergi. Semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saat mereka meninggalkan markas Biro 101, malam semakin larut, dan jalanan sepi, sunyi dan sunyi. Xia Feng hendak mengambil mobil ketika Long Bing menghentikannya. Tidak, ikut aku saja, kata Xia Feng. Kita tidak mau minum, tidak apa-apa. Barnya terlalu berisik. Jalan saja denganku, kata Long Bing. Xia Feng mengangguk dan berjalan bersamanya di sepanjang trotoar. Lampu jalan terasa dingin, dan lengat berkerumun di sekitarnya, berkerumun tak henti-hentinya. Long Bing sesekali melirik lampu jalan dan lengat yang terus-menerus berkeliaran, ekspresinya agak linglung. Xia Feng belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, dan gelombang kekhawatiran melandanya. Apa yang kau pikirkan? Long Bing mendesah pelan. Katakan padaku, apa kita mirip mengat-ngengat itu? Xia Feng terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kurasa aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Long Bing mengangkat tinjunya dan memukul dada Xia Feng, mengerutkan kening. Serius? Aku jarang merenungkan hidup, dan kau malah mengganggunya. Dewi S. Biro 101 juga bisa merenungkan hidup? Sungguh tidak biasa. Xia Feng menahan senyum, ekspresinya sungguh serius. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kita mirip mengat-ngengat ini? Kegigihan, kebodohan. Xia Feng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengerti mengapa ia menggunakan metafora yang aneh itu. Long Bing berkata pelan, saya bangga bergabung dengan Biro 101. Saya membela keamanan negara ini dan martabat hukum. Inilah misi saya, dan saya rela mengorbankan nyawa saya untuk misi ini. Tapi, setelah menangkap orang-orang jahat, mengapa mereka tidak dihukum? Jika operasi kita gagal, kita pasti sudah mati. Kita membayar harganya dengan nyawa kita, dan pada akhirnya, inilah hasilnya. Katakan padaku, apa bedanya keberadaan kita dengan nengat-nengat itu? Kita akan terluka dan terbakar dalam api, dan tak seorang pun akan mengingat kita. Xia Feng menghiburnya, coba pikirkan. Ini politik. Seharusnya aku yang menghukum An Su-hyun, dan jika aku bisa melepaskannya, kau juga harus melepaskan bebannya. Jika aku menangani ini dari sudut pandang atasan, aku juga akan memanfaatkan An Su-hyun untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi negara. Sudah kau pahami? Long Bing berhenti dan menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, tentu saja aku merasa tidak nyaman, tapi aku mengerti pendekatan para petinggi. Baiklah, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Syukurlah kau sudah tahu. Ini bukan masalah besar. Kalaupun orang itu muncul, kita punya banyak kesempatan untuk menghadapinya. Xia Feng berkata, lain kali, aku tidak akan menangkapnya lagi. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Long Bing ragu sejenak, lalu berkata, bisakah kau meminjamkan bahumu? Xia Feng tertegun sejenak. Untuk apa? Meminjamkannya padaku? Kau ingin menangis? Xia Feng mengangguk. Kalau begitu bersandarlah di bahuku dan menangislah. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Long Bing bersandar di pelukan Xia Feng, membenamkan kepalanya di bahunya, sangat pelan. Xia Feng menepuk pinggangnya. Menangislah kalau kau mau. Jangan ditahan. Tidak ada orang lain di sini. Aku tidak akan menertawakanmu. Long Bing membuka mulutnya dan tiba-tiba menggigit bahu Xia Feng. Xia Feng tidak pernah menyangka dia akan melakukan itu dan berteriak kesakitan. Long Bing melepaskan Xia Feng, senyum tersungging di wajahnya. Oke, aku jauh lebih baik. Xia Feng mengusap bahunya yang digigit, raut frustrasi terpancar di wajahnya. Kenapa kau menggigitku? Long Bing tertawa. Siapa suruh kau berbohong padaku soal urin yang memecah gas anestesi? Bukan hanya itu, kau juga menatapku benda itu. Jadi itu alasannya. Pikiran Xia Feng tiba-tiba kembali ke bagian tubuhnya yang putih, bulat, dan bulat, dengan suara mendesis itu. Rasa sakit di bahunya lenyap entah kenapa, dan seringai tersungging di bibirnya. Yang mana dari bahumu yang kulihat? Biarkan aku bersandar di bahumu sedikit lebih lama. Long Bing mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng. Xia Feng segera melompat menjauh. Kau anak anjing yang sudah berubah? Jangan kemari. Long Bing mengejarnya. Jalanan yang sepi dan sepi itu tiba-tiba menjadi tempat perkelahian antara keduanya. Dengan kemampuan Xia Feng, Long Bing bukanlah tandingannya. Tetapi dalam pertarungan seperti ini, ia selalu kalah. Long Bing bisa saja memukul dadanya dengan tangan kosong. Tetapi beranikah ia melakukan hal yang sama? Sebuah panggilan telepon mengakhiri pertengkaran itu. Panggilan itu ditujukan kepada Long Bing. Xia Feng berdiri di dekatnya, memperhatikannya berbicara. Kita di luar, tidak jauh. Ada apa? Suara Long Bing memanggil. Xia Feng berpikir, mungkinkah si Boren yang menelepon? Apakah ada perkembangan baru dalam kasus An Siu-sian? Tidak mungkin secepat ini, kan? Baiklah, aku akan segera ke sana. Long Bing menutup telepon. Xia Feng bertanya, apakah Tuan Si yang menelepon?
Long Bing mengangguk. Ya, Tuan Si. Ini darurat. Tentang Ansiusian? Bukan, ini dari tim ahli itu. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ada apa? Long Bing berkata, Tuan Si mengatakan di telepon bahwa seorang ahli telah menjadi gila, dan situasinya sangat berbahaya. Gila? Xia Feng terkejut. Long Bing berkata, itulah yang dikatakan Tuan Si, tetapi beliau tidak menjelaskan situasinya secara detail. Saya juga tidak tahu banyak tentang tempat itu, jadi saya harus pergi dan melihatnya sendiri. Kamu pulang saja. Saya harus mulai bekerja. Tunggu, kata Xia Feng, bisakah kamu mengantarku? Long Bing menjawab, Tuan Si tidak bilang akan mengantarmu. Xia Feng tertegun sejenak, merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya Tuan Si tidak menganggapku bagian darimu. Kamu pergilah. Aku akan pulang untuk tidur. Mulai sekarang, jangan datang kepadaku untuk misi apapun yang kamu miliki. Jangan begitu, lanjut Long Bing. Aku akan menelepon Tuan Si dan memintanya untuk memintamu pergi dan melihatnya juga. Lagi pula, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membawa para ahli dan barang-barang itu kembali ke Tiongkok. Xia Feng tetap diam, menunggu panggilannya. Itu benar. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membawa para ahli dan barang-barang itu kembali dari Afghanistan. Sekarang mereka semua ada di Tiongkok, dan dia bahkan tidak mengizinkannya untuk melihatnya. Bukankah itu seperti menghancurkan jembatan setelah melewatinya? Jika memang begitu, maka jika dia terus bekerja untuk Biro 101, dia akan menjadi orang bodoh. Long Bing berjalan ke samping dan memanggil Si Boren. Si bergumam selama beberapa menit, tampaknya berusaha mendapatkan izin untuk membawa Xia Feng bersamanya. Xia Feng juga menunggu dengan cemas, berpikir dalam hati, jika Bos Si tidak mengizinkannya, aku mungkin harus mencari cara untuk menghubungi Ning Jing. Hanya darinya aku bisa mengetahui rahasia logam paduan kuno itu. Long Bing menyimpan ponselnya. Ayo pergi. Kau seperti anak kecil, akan mengamuk jika aku tidak membawamu. Xia Feng tersenyum. Aku akan mengambil mobil. Setelah 1,5 jam perjalanan, Chevrolet Suburban milik Xia Feng tiba di sebuah pangkalan militer yang terletak di pegunungan. Long Bing menunjukkan kartu identitasnya dan diizinkan masuk. Setelah keluar dari mobil, Xia Feng mengikuti Long Bing menuju sebuah gua. Sambil berjalan, Xia Feng mengamati pangkalan itu. Ia melihat banyak jet tempur, tank, dan kendaraan lapis baja canggih. Pangkalan itu juga menampung banyak rudal anti pesawat, kendaraan rudal bergerak, dan sistem radar. Jelas ini adalah pangkalan militer yang mempertahankan Kyoto, lokasi vital. Di dalam gua terdapat sebuah lorong yang dijaga oleh tentara. Meskipun Long Bing telah menunjukkan kartu identitasnya di pintu masuk pangkalan, para penjaga tetap memverifikasi identitasnya dan menanyai Xia Feng tentang situasinya. Long Bing menjelaskan situasinya secara singkat, lalu menuntun Xia Feng ke lorong dalam gua. Xia, Lei berpikir, Biro 101 punya wewenang yang luar biasa. Mereka bisa mengakses pangkalan militer seperti ini hanya dengan kartu identitas mereka. Langkah kaki mereka bergema di lorong, membuat orang bertanya-tanya seberapa dalam gua itu. Feng Zi, jangan tanya apapun setelah masuk ke sana. Long Bing memperingatkan sambil berjalan. Aku tahu kau kenal Ning Jing, tapi aku ingin mengingatkanmu kau tidak boleh bertanya apapun padanya. Xia Feng mengerutkan kening. Aku bukan musuh. Bagaimana kau bisa begitu defensif terhadapku? Aku tidak sedang berjaga-jaga terhadapmu. Aku sedang berjaga-jaga terhadap sistem dan otoritas, kata Long Bing. Tempat ini punya aturannya sendiri. Melakukan sesuatu di sini membutuhkan otoritas. Bukan hanya kau, aku juga dilarang bertanya tentang apa yang sedang diteliti oleh Dr. Ning Jing dan tim ahli. Jika aku ketahuan, aku akan dihukum. Xia Feng diam-diam berteriak dalam hati. Masalahnya begini, jika ia tidak bisa bertanya kepada Ning Jing, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan informasi terkait logam paduan kuno itu? Ia jelas datang ke sini bukan hanya untuk bersenang-senang. Rahasia logam paduan kuno itu berkaitan erat dengan AE, dan rahasia AE itulah yang paling ingin ia pahami. Sekarang ia sudah di sini, ia tidak bisa bertanya tentang itu. Ia tidak mau menerima kenyataan ini. Aku harus beradaptasi dengan situasi ini. Pangkalan militer ini sangat sulit dikunjungi. Aku harus mendapatkan sesuatu, Xia Feng merenung dalam hati. Ia memperhatikan setiap kamera pengawas dan setiap penjaga di sepanjang jalan. Di ujung koridor terdapat pos pemeriksaan keamanan lain, tempat Xia Feng dan Long Bing meninggalkan ponsel, kunci mobil, dompet, dan jam tangan mereka. Mereka berdua diberi satu set pakaian antibakteri dan diantar ke lift oleh seorang petugas. Sesampainya di dalam, Long Bing memperingatkan Xia Feng, ingat apa yang kukatakan. Jangan tanya-tanya. Xia Feng mengangguk, aku tahu, jangan khawatir. Lift turun, entah berapa meter sebelum berhenti jauh di bawah tanah. Pintunya terbuka, memperlihatkan ruang luas seukuran lapangan sepak bola. Tak ada setitik tanah atau batu pun yang terlihat, seluruh ruang itu dilapisi logam perak. Dipenuhi dengan peralatan ilmiah dan peneliti,
Rasanya seperti memasuki interior pesawat ruang angkasa. Sebuah pengalaman fiksi ilmiah. Xia Feng bertanya dengan heran, di mana tempat ini? Long Bing dengan lembut menendang kaki Xia Feng. Aku hampir lupa. Maaf? Xia Feng mengangkat bahu dan menutup mulutnya. Dipimpin oleh anggota staf, Xia Feng dan Long Bing tiba di area terpencil. Melewati beberapa pintu elektronik yang memerlukan verifikasi identitas, mereka akhirnya memasuki sebuah laboratorium besar. Laboratorium ini juga terpencil, dikelilingi oleh dinding kaca khusus. Melalui dinding kaca, orang bisa melihat para peneliti bekerja di dalamnya, termasuk Ning Jing. Ia sedang berkonsentrasi pada sebuah benda perunggu, tidak menyadari kedatangan Xia Feng dan Long Bing. Tatapan Xia Feng beralih ke benda perunggu itu, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah itu buku perunggu yang dia sebutkan? Apa isinya? Rasa ingin tahu Xia Feng meluap-luap, imajinasinya berkelana. Staf yang memimpin jalan mengangkat telepon di dekat pintu dan berkata, "Akademisi Wang, silakan keluar sebentar." Suara staf itu menggelegar melalui pengeras suara laboratorium. Seorang pria tua jangkung dan kurus menoleh ke belakang, lalu meletakkan pekerjaannya dan berjalan mendekat. Ning Jing juga menoleh ke belakang. Melihat Xia Feng berdiri di luar, ia tertegun sejenak, lalu senyum bahagia tersungging di wajahnya. Ia juga meletakkan buku perunggunya dan berjalan menuju pintu. Kemudian Xia Feng melihat logam paduan kuno yang dibawanya dari peti mati Gyo Putri Yongmei bukan hanya satu, melainkan dua. Dua keping logam paduan kuno berwarna hijau tergeletak di atas meja logam perak, dipindai oleh dua pemindai. Di dekatnya, dua peneliti menatap tajam ke arah mereka. Konsentrasi mereka begitu tinggi sehingga suara dari pengeras suara sama sekali tidak mengganggu mereka. Xia Feng bertanya-tanya dalam hati, dengan peralatan, personel, dan teknologi penelitian ilmiah di sini, apakah mereka sudah membuat kemajuan? Pintu kaca terbuka, dan seorang pria tua jangkung dan kurus muncul. Sebuah lencana tergantung di dadanya, menampilkan gelar dan namanya. Ia berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, seorang akademisi bernama Wang Lei. Terpilih menjadi seorang akademisi, terutama dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, berarti seseorang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi penelitian ilmiah, bahkan mungkin menjadi tokoh terkemuka di bidang tertentu. Kehadiran tokoh seperti itu dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya negara ini bagi logam paduan kuno itu. Kepala Long, saya sangat menyesal, kata Wang Lei dengan nada meminta maaf. Saya menelepon Anda terlambat untuk meminta Anda datang karena situasinya mendesak. Long Bing berkata, Akademisi Wang, sama-sama. Ini tugas kami. Wang Lei menatap Xia Feng. Siapa ini? Xia Feng hendak memperkenalkan diri ketika Ning Jing, yang baru saja keluar dari pintu kaca, tersenyum dan berkata, Akademisi Wang, dia Xia Feng yang kusebutkan padamu. Dia membawa apa yang kita butuhkan dari Afghanistan. Wang Lei tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, ini Tuan Xia. Dr. Ning sering menyebutmu. Meskipun ini pertemuan pertama kita, aku sudah tahu banyak tentangmu. Kau benar-benar muda dan menjanjikan. Kerja bagus. Negara kita membutuhkan orang-orang sepertimu. Xia Feng mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Wang Lei dan berkata dengan sopan, Akademisi Wang, kau terlalu baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Jika ada yang bisa kubantu, beritahu aku. Ini menjadi pengingat bagi Wang Lei, dan juga kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan proyek penelitian ini. Long Bing melirik Xia Feng, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tuan Xia, aku pasti akan meminta bantuanmu jika aku membutuhkannya. Tapi kita butuh peneliti, bukan tentara. Aku menghargai kebaikanmu. Kemudian, Wang Lei berkata kepada Long Bing, kepala seksi Long, ayo kita lihat. Long Bing mengangguk dan berkata dengan suara rendah, Akademisi Wang, tolong pimpin jalannya. Xia Feng mengikuti Long Bing, berpikir dalam hati, Akademisi Wang ini jelas tidak ingin aku terlibat dalam proyek penelitian ini. Dia menolak tanpa bertanya apa yang bisa kusumbangkan. Sungguh merepotkan, bahkan seorang peneliti pun bisa begitu berhati-hati. Ning Jing menarik tangan Xia Feng pelan-pelan, suaranya rendah. Mengapa kau di sini? Bisik Xia Feng, aku datang untuk melihat. Wang Lei menoleh ke arah Ning Jing dan berkata dengan serius, Dr. Ning, kau tidak perlu ikut denganku. Kembalilah bekerja. Aku. Ning Jing jelas tidak ingin kembali ke lab. Wang Lei mengerutkan kening. Aku tidak sedang membicarakan ini denganmu. Itu bukan diskusi, melainkan perintah. Ning Jing cemberut dan berbalik untuk masuk ke lab. Kepala seksi Long, Tuan Xia, tolong ikuti aku. Wang Lei memimpin jalan. Xia Feng menoleh ke belakang, dan matanya bertemu pandang dengan Ning Jing. Ia melihat mulut Ning Jing bergerak, seolah mengatakan sesuatu. Long Bing menepuk tangan Xia Feng. Ayo pergi. Para wanita menyapamu di mana-mana. Apa kau tidak lelah? Jawab Xia Feng. Long Bing memelototi Ning Jing, yang kemudian berbalik dan kembali ke meja kerjanya. Xia Feng memutar ulang bibir Ning Jing di benaknya dan dengan cepat mengartikan kata-katanya jangan pergi.
Aku akan menemuimu besok pagi. Senyum tersungging di bibir Xia Feng, dan ia berpikir, mengingat hubungan kita, dia pasti akan menceritakan semua yang kutahu jika aku bertanya padanya. Kurasa aku harus mencari cara untuk tetap tinggal. Melewati koridor, Xia Feng dan Long Bing, dipimpin oleh Wang Lei, tiba di sebuah pintu. Sebuah tanda bertuliskan ruang medis. Memasuki ruangan itu, Xia Feng melihat seorang pria berbaring di tempat tidur. Pria itu adalah pria parubaya, berusia di bawah 50 tahun, dan sangat kurus. Tangan dan kakinya diikat ke tempat tidur dengan tali, membuatnya tak bisa bergerak. Ia tadinya sangat pendiam, tetapi setelah Wang Lei membawa Xia Feng dan Long Bing masuk, ia tiba-tiba menjadi gelisah, meronta keras, wajahnya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah orang-orang yang masuk itu bukan 3 manusia, melainkan 3 roh jahat berambut acak-acakan dan berlidah panjang. Wang Lei berkata, namanya Chen Kesue, seorang ilmuwan material terkemuka di Tiongkok dengan gelar PhD. Ia baik-baik saja saat makan malam hari ini, tetapi ia mulai mengalami masalah tak lama setelah memasuki lab. Apa yang terjadi? Tanya Long Bing. Pada saat itu, Chen Kesue, yang tertahan di ranjang rumah sakit, tiba-tiba terdiam, lalu berkata dengan nada aneh, Yang mulia, silakan pergi. Pergi. Akan terlambat jika Anda tidak pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Chen Kesue kembali terdiam. Ia menatap langit-langit, tatapannya kosong, seperti 2 pusaran air. Apakah Anda melihatnya? Wang Lei berkata, benar. Saat dia diserang, dia juga mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan menyerang orang-orang dengan pisau. Untungnya, dia berhasil dihentikan. Kenapa dia tidak pergi ke rumah sakit? Kami punya dokter di sini, peralatan medis canggih, dan persediaan obat-obatan yang lengkap. Tidak perlu pergi ke rumah sakit, kata Wang Lei. Saya memanggil Anda ke sini karena, pertama, saya ingin memberitahu Anda tentang situasinya. Kedua, saya butuh laporan tentang operasi Anda di Afghanistan. Situasi ini jelas bukan kebetulan, dan kami perlu mempelajarinya. Laporan macam apa? Bagaimana Anda menggali potongan logam itu? Apa yang ada di dalam makam? Fenomena aneh apa yang terjadi saat itu? Semuanya. Singkatnya, tuliskan semua yang Anda alami, apa yang Anda lihat, dengar, cium, dan serahkan kepada saya. Saat berbicara, tatapan Wang Lei beralih ke Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa si Boren tidak mengizinkannya ke sini karena gelombang kebaikan yang tiba-tiba. Sebaliknya, kemungkinan besar ia telah menghubungi Wang Lei dan mendapatkan izin Wang Lei setelah panggilan telepon Long Bing. Siapa lagi yang mungkin menulis laporan yang dibutuhkan Wang Lei? Tatapan Long Bing beralih ke Xia Feng. Xia Feng pura-pura tidak memperhatikan, menatap Chen Kesue yang terbaring di tempat tidur. Pada saat ini, Chen Kesue tiba-tiba berbicara lagi. Kakek, apa itu? Begitu banyak burung. Siapa yang mereka panggil kakek? Di ruang medis, Wang Lei, Long Bing, dan Xia Feng semua menatap Chen Kesue. Chen Kesue balas menatap, namun ia memperlakukan mereka seperti udara. Ia melanjutkan, sayang, ayo kembali ke Bian Liang. Aku rindu rumah. Wang Lei menggelengkan kepalanya. Dia gila, benar-benar gila. Sayang sekali. Dr. Chen Kesue adalah anggota yang sangat penting di tim kami. Kondisinya saat ini akan memengaruhi penelitian kami. Kenapa dia bisa gila? Tanya Long Bing. Apakah dia pernah mengalami gejala seperti ini sebelumnya? Tidak, sama sekali tidak, kata Wang Lei. Kami mengenalnya. Dia tidak memiliki riwayat penyakit mental, dan keluarganya tidak memiliki penyakit serupa. Tidak mungkin ada kelainan genetik. Long Bing dan Wang Lei sedang mendiskusikan masalah itu, tetapi Xia Feng tetap diam, mengamati Chen Kesue. Chen Kesue memang gila. Dilihat dari gejalanya, ia memang gila. Namun, analisis lebih dekat terhadap kata-kata Chen Kesue memberikan pandangan yang berbeda. Sesaat ia berbicara seperti seorang prajurit, menyebut Yang Mulia. Lalu ia berbicara seperti anak kecil, menyebut burung. Lalu ia berbicara seperti seorang perempuan, menyebut Bian Liang. Bian Liang adalah ibu kota dinasti Ming, dan Yang Mulia bisa jadi adalah Putri Yong Mei. Dan mengenai burung-burung yang disebutkan anak itu, mungkinkah itu kelelawar yang kutemui di makam? Xia Feng menganalisis dan membayangkan dalam diam. Wang Lei berkata, Tuan Xia, apa pendapat Anda? Xia Feng menjawab, saya tidak berani mengatakan apapun. Long Bing memutar matanya ke arah Xia Feng, lalu menyikutnya dengan lengannya. Katakan saja apa yang kuperintahkan. Wang Lei menjawab, baik, Tuan Xia, jika Anda punya pendapat, silakan bicara. Di satu sisi, mereka melarangnya bertanya dan mengeluarkannya dari proyek penelitian. Tetapi di sisi lain, mereka mengharuskannya untuk bekerja, menulis laporan, dan menyampaikan pendapatnya. Rasanya tidak masuk akal bagi mereka untuk meraup semua keuntungan tanpa memberinya sedikit pun keuntungan. Xia Feng tersenyum. Aku punya beberapa ide, dan mungkin itulah alasan sebenarnya Dr. Chen menjadi gila. Wang Lei bertanya dengan cemas,
Apa saja? Xia Feng menjawab, pikiranku agak kacau, dan aku perlu memilahnya. Beri aku waktu, dan aku akan memberitahumu. Wang Lei mengerutkan kening, merasa Xia Feng telah menipunya. Long Bing berkata, Xia Feng, hanya kau yang bisa menulis laporan yang dibutuhkan Akademisi Wang. Kau akan tinggal di sini malam ini dan menulisnya. Sambil mengerjakannya, cobalah untuk mengatur pikiranmu. Besok pagi, kau akan menyerahkan laporan dan ide-idemu kepada Akademisi Wang. Apakah itu tidak masalah? Baiklah, aku akan mengikuti instruksimu. Xia Feng langsung setuju. Akademisi Wang, bagaimana dengan ini? Long Bing meminta pendapat Wang Lei. Wang Lei merasa sedikit tidak senang, tetapi ia mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan akomodasi untukmu. Tapi aku ingin mengingatkanmu kau tidak boleh berkeliaran atau bertanya-tanya. Tidak masalah? Long Bing melirik Xia Feng. Xia Feng juga berkata, tidak masalah. Chen Kesue menggumamkan sesuatu lagi, begitu pelan hingga sulit didengar. Namun, Xia Feng memperhatikan dengan saksama. Kata-kata Chen Kesue tidak jelas, dan identitasnya terus berubah. Dalam waktu singkat ia dan Wang Lei berbicara, Chen Kesue telah berganti beberapa identitas. Xia Feng tiba-tiba memiliki pemahaman awal Chen Kesue ini tidak gila. Tetapi penyebab gejalanya sulit dijelaskan. Wang Lei membawa Xia Feng dan Long Bing keluar dari ruang perawatan dan mengatur agar mereka tinggal. Ia juga memberi Xia Feng sebuah laptop untuk membantunya menulis laporan. Orang yang membawa komputer secara khusus mendesak Xia Feng untuk menyelesaikannya dengan cepat. Xia Feng langsung setuju. Tetapi sesampainya di kamarnya, ia melempar laptop itu ke samping dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Ia tak berniat menyerahkan laporan seperti itu, apalagi begadang semalaman untuk menulisnya. Ia tahu betul bahwa semakin banyak kesulitan yang dihadapi kelompok ahli, semakin besar peluangnya untuk mengakses proyek penelitian logam kuno itu dan mendapatkan informasi yang dicarinya. Jika ia bersikap seperti anak baik, menuruti apapun yang diperintahkan, ia hanya akan menjadi orang bodoh yang dieksploitasi. Setelah berbaring di tempat tidur beberapa saat, Xia Feng membangkitkan kekuatan mata kirinya dan mengintip ke ruangan di sebelah kirinya. Ruangan di sebelah kirinya adalah gudang tempat penyimpanan perlengkapan laboratorium dan peralatan penelitian ilmiah cadangan. Xia Feng mengamatinya sejenak, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, ia meningkatkan kekuatan clairvoyance-nya, menembus dinding kedua dan membiarkan mata kirinya mengintip ke ruangan kedua di sebelah kiri. Ini menguras energinya secara signifikan, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak informasi, ia tak punya pilihan lain. Ruangan kedua di sebelah kiri adalah sebuah kantor. Di atas meja terdapat komputer dan sebuah papan nama bertuliskan nama Wang Lei. Kantor Wang Lei? Hati Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang. Wang Lei adalah penanggung jawab proyek ini. Kelompok ahli ini sudah lama mengerjakan ini, jadi pasti ada catatan yang relevan. Semoga saja, catatannya tertulis di atas kertas. Kalau disimpan di komputer, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dipisahkan oleh ruangan dan dua dinding, mata kiri Xia Feng menjelajahi kantor Wang Lei seperti pencuri, mencari informasi berharga. Beberapa menit kemudian, ia menggunakan mata kirinya untuk membuka laci meja yang terkunci dan menemukan sebuah berkas kertas di dalamnya. Sampulnya bertuliskan, Memorandum Proyek Emas Rahasia X, dan ditandatangani oleh Wang Lei, penanggung jawab. Proyek Emas Rahasia X? Nama yang aneh. Jantung Xia Feng berdebar kencang karena penasaran, tetapi mata kirinya tidak berhenti, terus menatap ke bawah. Pada hari itu, kemampuan clairvoyance Xia Feng telah meningkat pesat, tekniknya mencapai tingkat penguasaan. Ia tidak perlu lagi membalik halaman buku secara manual. Mata kirinya dapat membalik halaman satu persatu, dikendalikan oleh pikirannya. Hal ini tampaknya terkait dengan peningkatan kekuatan otak, tetapi hal ini tidak dapat dikonfirmasi. Halaman pertama berkas itu berbunyi sejak mendapatkan Secret Goal X. Ia telah menjalani ribuan pemindaian, analisis, dan pengumpulan sampel, tetapi komposisinya tetap menjadi misteri. Anggota tim ahli terkadang mendengar suara-suara aneh yang tak terjelaskan. Saya pernah mengalami hal serupa. Terkadang suara perempuan, terkadang suara laki-laki, dan rasanya mencekam. Seiring penelitian semakin mendalam, beberapa anggota mengalami reaksi fisik yang merugikan, seperti kulit gatal, mual, dan muntah, tetapi mereka pulih dengan pengobatan. Saya bertanya-tanya apakah ini karena paparan Secret Gold X. Setelah membaca memo tulisan tangan itu, Xia Feng merasa bingung. Saya juga mendengar suara-suara aneh. Di Afghanistan, seorang perempuan mengaku mengingat wajah saya. Sekarang sepertinya saya tidak berhalusinasi. Suara-suara itu nyata. Kalau tidak, tim ahli tidak akan mendengarnya. Mungkinkah suara-suara ini berasal dari dua potongan logam itu? Bagaimana mungkin? Xia Feng tidak dapat memahaminya, sungguh tidak dapat dipercaya. Penglihatan mata kirinya tiba-tiba kabur. Bahkan sekarang, ia tak mampu mempertahankan ketajaman penglihatannya untuk waktu yang lama. Xia Feng mengalihkan pandangannya, kepalanya terasa sedikit pusing,
Tetapi ia tidak mengalami halusinasi yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Ia beristirahat sejenak, lalu pulih dengan cepat. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke dinding kanan. Ruangan di sebelah kanan adalah milik Long Bing. Apa yang akan Long Bing lakukan di lingkungan yang sama? Dengan pikiran ini, Xia Feng membangkitkan kembali kekuatan mata kirinya, dan dinding kanan pun lenyap. Di dalam, Long Bing sedang melakukan push-up, hanya mengenakan celana dalam katun putih sederhana. Ia melakukan push-up dengan cepat, latihan yang intens membuatnya berkeringat, membasahi kulit halusnya dan kain tipis yang dikenakannya. Kain katun yang basah oleh keringat menjadi agak transparan, memperlihatkan sedikit kecantikannya yang menggoda, segar, misterius, dan sangat memikat. Bokongnya yang kencang dan montok juga sangat memikat, dewasa dan berisi, dan posturnya yang menegang memberi kesan kuat pada bokongnya. Kau benar-benar berusaha keras, Xia Feng tersenyum, tetapi tepat ketika ia hendak mengalihkan pandangannya, Long Bing bangkit dari lantai dan mengangkat telepon di meja samping tempat tidur. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ia terus mempertahankan kewaskitaannya, mata kirinya terpaku pada bibir Long Bing. Ponselnya dan Long Bing telah disita saat memasuki pangkalan, dan ponsel di ruangan itu jelas merupakan sambungan internal. Mungkinkah Wang Lei yang menelepon sekarang? Namun, kecurigaan ini segera ditepis oleh fakta bahwa, setelah membaca gerak bibir, kata-kata pertama Long Bing adalah Bosi. Tidak akan sulit bagi si Boren untuk menelepon, ia pasti memiliki otoritas yang lebih tinggi. Ya, Xia Feng dan aku menginap di pangkalan, kata Long Bing. Ya, aku sudah memintanya untuk menulis laporan yang komprehensif, berharap itu akan membantu tim ahli menyelesaikan masalah ini. Reaksi Xia Feng? Ya, cukup normal. Tidak banyak bicara, tidak ada pertanyaan. Aku akan terus mengamati. Oke, selamat tinggal. Terus, mengamati? Jantung Xia Feng mencelos. Long Bing meletakkan ponselnya, tetapi tidak melanjutkan latihannya. Ia melepas kaitan beranya, melepas sisa kain terakhir, dan menuju kamar mandi. Sebuah pemandangan menakjubkan memenuhi pandangannya, tetapi pikiran Xia Feng masih memutar ulang kata-kata terakhir Long Bing. Terus mengamati? Bukankah itu berarti mereka mengawasiku? Apakah Biro 101 mencurigaiku? Apa yang perlu dicurigai? Semakin ia merenung, semakin buruk suasana hatinya. Aku mempertaruhkan nyawaku di Afghanistan, bahkan membayar milisi suku dengan uangku sendiri dan bahkan mengorbankan tubuhku untuk menyenangkan si Rami. Akhirnya aku berhasil membawa barang-barang itu kembali dari Afghanistan. Tidak mengizinkanku berpartisipasi dalam proyek ini memang mudah, tetapi mereka sebenarnya memantauku. Apa pendapat mereka tentangku? Alat yang bisa dipakai ulang? Sepertinya sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan Biro 101. Semakin ia memikirkannya, semakin marah Xia Feng. Long Bing memasuki kamar mandi, sosoknya yang ramping dan putih menghilang melalui pintu kaca buram. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Meskipun diawasi oleh Long Bing, ia sama sekali tidak menyalahkannya. Ia mengenalnya. Long Bing akan dengan cermat mengerjakan setiap tugas yang diberikan Biro 101. Dan ia harus melakukannya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Xia Feng berdiri dan membuka pintu, hanya untuk mendapati Wang Lei. Ia menyapanya, "Dekan Wang, ada apa?" "Ada yang gila lagi. Periksa lab." Wang Lei kemudian berlari kembali ke ruangan Long Bing. "Aku akan memanggil kepala seksi Long." Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Feng berlari kencang menuju lab. Orang gila itu adalah seorang fisikawan bernama Russell, seorang pemuda berusia 30-an. Ketika Xia Feng tiba, semua orang di dalam berlari keluar. Russell ada di dalam, menghunus palu, menghancurkan peralatan. Lantai dipenuhi kertas dan peralatan yang robek, berantakan. Xia Feng melihat Ningjing, kepalanya memar dan berdarah. Ia begitu ketakutan hingga tak menyadari kehadirannya dan jatuh tertelungkup ke pelukannya. "Ada apa dengan kepalamu?" tanya Xia Feng, sambil memegang tangannya dengan cemas. "Russell." Ningjing tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Dia sudah gila. Dia ingin menghancurkan buku perunggu itu. Aku mencoba mendorongnya, tetapi aku tak cukup kuat. Dia memukul kepalaku dengan palu Wu. Ia memang pemalu dan pengecut. Dan bagaimana ia bisa menahan intimidasi seperti itu? Jangan menangis. Aku di sini. Tak seorang pun bisa menyakitimu." Xia Feng menenangkannya. Mungkin akan lebih baik jika ia tidak dihibur. Tetapi begitu Xia Feng mencoba menghiburnya, Ningjing hanya membenamkan kepalanya di pelukan Xia Feng dan menangis semakin keras. Kerumunan ahli yang telah melarikan diri dari laboratorium menatap keduanya yang berpelukan dengan tatapan aneh. Xia Feng merasa sedikit malu, tetapi ia tak bisa mendorong Ningjing yang terisak-isak. Itu terlalu kasar. Dua tentara berlari, menyerbu masuk ke laboratorium, dan menahan Russell yang sedang mengobrak-abrik ruangan. "Dasar bodoh. Aku Kapten Jin Wei Pabrik Timur." "Berlututlah," teriak Russell, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kedua tentara itu.
Kedua tentara itu mengandalkan tubuh mereka untuk mencari nafkah, dan bukan tandingan ilmuwan seperti Russell. Dua tentara mengangkat Russell dan membawanya keluar dari laboratorium seperti seekor ayam. Bu, kenapa gelap sekali? Russell tiba-tiba mengeluarkan suara kekanak-kanakan. Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan ia berpikir, dia seperti Chen Kesui. Orang gila tidak memainkan peran yang tetap. Kesadarannya berubah dengan cepat, terkadang laki-laki, terkadang perempuan, terkadang tua, terkadang benar. Apakah ada kekuatan yang mengendalikan otaknya? Tatapan Xia Feng tiba-tiba beralih ke dua keping logam kuno di laboratorium. Meskipun para ahli di sini menyebutnya emas rahasia X, ia masih lebih suka menyebutnya logam kuno. Kedua keping logam kuno itu masih tergeletak di atas meja logam perak, tetapi peralatan yang memindainya telah dihancurkan Russell dengan palu. Saat itu, Wang Lei dan Long Bing bergegas menghampiri. Rambut Long Bing masih basah, jelas baru keluar dari kamar mandi, bergegas menghampiri tanpa sempat mengeringkannya. Meskipun terburu-buru, ia tetap mengenakan pakaian sterilisasi sesuai ketentuan, meskipun ia tidak memakai masker. Setibanya di sana, Long Bing melihat Ning Jing menangis pilu di pelukan Xia Feng. Alisnya berkerut, dan ia bergumam pelan, orang ini, dia selalu dikelilingi wanita kemanapun dia pergi. Dokter Ning, pergilah ke ruang medis dan perbanlah, kata Wang Lei dengan nada tidak setuju. Kamu sudah 20-an, apa ini masalah kecil yang pantas ditangisi? Pergi, jangan ganggu pekerjaan di sini. Ning Jing merasa dirugikan dan menatap Wang Lei dengan tatapan kesal sebelum meninggalkan pelukan Xia Feng dan menuju ruang medis. Wang Lei bukan hanya seorang ilmuwan tua yang serius, tetapi juga agak tidak ramah. Sekalipun Ning Jing memiliki beberapa masalah kepribadian, seharusnya dia tidak berbicara seperti itu kepadanya, terutama di depan begitu banyak orang. Xia Feng pernah menghormati Wang Lei bagaimanapun juga. Dia adalah seorang ilmuwan veteran Tiongkok dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, tetapi sekarang dia merasakan sedikit kebencian. Menghormati dan menyayangi orang yang lebih tua memang baik, tetapi memanfaatkan senioritas adalah tindakan yang salah. Setelah mengantar Ning Jing pergi, Wang Lei langsung menghampiri Xia Feng. Tuan Xia, bukankah Anda bilang punya beberapa ide? Katakan padaku, katakan sekarang. Xia Feng berkata, bukankah sudah kubilang aku butuh waktu untuk menata pikiranku? Katakan apa yang kau tahu, dan aku akan membantumu menata pikiranmu. Wang Lei cemas. Xia Feng mengerutkan kening. Akademisi Wang, apakah menurutmu aku butuh bantuanmu untuk menata pikiranku? Wang Lei tertegun sejenak, wajahnya muram. Belum pernah ada yang berbicara seperti ini padanya sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia di sana, Xia Feng adalah yang pertama. Long Bing juga menghampiri dan menyentuh Xia Feng dengan lembut, menyarankan agar ia lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Xia Feng pura-pura tidak tahu. Akademisi Wang, akulah yang membawa pulang logam ini. Karena itu, aku hampir kehilangan nyawaku di Afghanistan. Kau tidak tahu apa yang telah kualami. Aku bahkan membayar sendiri untuk menyuap pasukan bersenjata suku itu agar membiarkan mereka lewat. Tapi apa yang kau lakukan sekarang? Kau mengucilkanku dan mewaspadaiku di mana-mana. Sepertinya aku akan mencuri logam itu dan mencuri hasil penelitianmu. Kukatakan padamu, jika aku punya motif egois, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Tuan Xia, aku tahu kontribusimu sangat besar. Wang Lei berkata dengan wajah serius, tapi sekarang bukan saatnya membicarakan kontribusi dan bersaing untuk mendapatkan pengakuan. Kau hanya perlu memberitahuku semua yang kau tahu. Hati Xia Feng tiba-tiba menjadi marah. Kau bilang aku di sini untuk bersaing untuk mendapatkan pengakuan? Lalu apa maksudmu? Wajah Wang Lei menjadi muram, dan dia tampak sangat tidak senang. Xia Feng terkekeh marah. Apa maksudku? Maksudku sederhana, apa aku berutang sesuatu padamu? Atau apa? Begitu aku tiba, kau suruh aku melakukan ini dan itu. Aku tidak tahu apa-apa, jadi siapa yang tahu kau bicara dengan siapa? Kau amarah. Wang Lei langsung membeku. Long Bing tahu Xia Feng tidak datang untuk mencari muka, dan Wang Lei telah salah paham. Dia mengerti perasaan disalahpahami, dan meskipun wajar bagi Xia Feng untuk merasa kesal, reaksi sekuat itu agak berlebihan. Hal ini membuatnya bingung, tidak yakin bagaimana harus menengahi. Xia Feng berpikir dalam hati. Pokoknya, aku sudah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Biro 101. Menyinggung Wang Lei mungkin alasan yang bagus untuk pergi. Semakin marah dia, semakin baik. Aku tidak perlu memberinya muka. Oke. Wang Lei akhirnya mengatur napasnya. Sambil menunjuk Xia Feng, dia berkata, pergi. Aku rasa kita tidak bisa melakukan penelitian ilmiah tanpamu. Pergilah kalau kau mau. Kau pikir aku mau tinggal di sini? Aku tidak akan datang bahkan jika kau menggendongku ke sini dengan tandu. Xia Feng benar-benar tidak menghormati Wang Lei sedikit pun. Wang Lei gemetar karena marah. Ia menunjuk Xia Feng, lalu menatap Long Bing. Kepala Long, apa kau melihat semuanya? Lihat siapa yang kau bawa. Aku akan melaporkan ini ke atasanku.
Long Bing tersenyum kecut dan menguatkan diri untuk menasihati Xia Feng. Xia Feng, diam saja. Bukan masalah besar. Kau, Xia Feng menyela. Jangan bicara apa-apa. Aku akan pergi menemui Dr. Ning, lalu aku akan pergi. Iya, akan pergi ke kantor dokter dan segera meminta sesuatu yang berharga, lalu pergi, meninggalkan Wang Lei sendiri. Tepat ketika Xia Feng hendak menuju kantor dokter, seorang wanita berjas putih berlari dari arah itu. Panik, oh tidak. Oh tidak. Wang Lei membentak, kenapa kau panik? Dokter wanita itu tersentak. Dokter Chen Kesue. Meninggal, meninggal. Hah? Wang Lei dan para ahli lainnya tercengang. Xia Feng dan Long Bing tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Hampir bersamaan, perhatian semua orang tertuju pada Russell, yang baru saja jatuh sakit. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Chen Kesue sudah meninggal. Apakah Russell juga akan meninggal? Russell, yang sedari tadi bergumam sendiri, tertawa terbahak-bahak, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Rasa dingin menjalar di seluruh kerumunan, dan orang-orang terdekat Russell pun menjauh. Wang Lei kemudian berkata, kenapa kalian masih berdiri di sana? Bawa Dr. Luo ke ruang perawatan. Dua tentara bergegas membawa Russell ke ruang perawatan. Dilihat dari ekspresi dan langkah mereka yang cepat, mereka sudah lama berniat meninggalkan Russell di ruang perawatan dan menjauhinya. Kematian Chen Kesue yang tak dapat dijelaskan, dan Russell, yang memiliki gejala serupa, tentu saja telah menjadi wabah, sosok yang tak ingin disentuh siapapun. Ayo kita pergi dan lihat. Wang Lei menyeka keringat di dahinya dan menuju ruang perawatan. Long Bing mencoba mengikutinya, tetapi Xia Feng diam-diam meraih lengannya. Long Bing menoleh ke arah Xia Feng. Apa yang kau lakukan? Xia Feng mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu dan berbisik, kalau itu virus, kebanyakan dari mereka mungkin terinfeksi. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Hah? Wajah Long Bing berubah muram. Pakai masker. Xia Feng merapatkan baju antiseptik yang dikenakannya dan mengenakan masker. Long Bing mengikutinya, menepuk bahu Xia Feng dengan penuh rasa terima kasih. Sesampainya di ruang perawatan, beberapa orang tetap di pintu sementara yang lain mengikuti Wang Lei masuk untuk memeriksa Chen Kesue. Saat itu, semua orang terbungkus rapat dengan baju antiseptik, mulut dan hidung mereka tersembunyi di balik masker. Semua mata tertuju pada Chen Kesue, yang terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, mulutnya setengah terbuka, seperti orang sekarat. Selain ciri-ciri ini, tidak ada tanda-tanda keracunan atau tanda-tanda kematian lainnya, ia tampak seperti sedang tidur. Dokter perempuan itu berkata, saya sudah berusaha menyelamatkannya, tetapi sia-sia. Dokter Chen meninggal tepat seperti yang dijanjikannya, tanpa satupun tanda. Wang Lei berkata, pisahkan Russell untuk diperiksa. Kumpulkan semua dokter sekarang dan bentuk tim khusus. Kita harus mencari tahu penyebab kematian Dr. Chen Kesue, dan kita harus melindungi Dr. Russell. Baiklah, saya akan segera menelepon. Dokter perempuan itu berjalan ke ruang belakang. Namun, saat itu, Russell, yang diikat di tempat tidur oleh dua tentara, tiba-tiba berteriak ketakutan, jangan kemari, jangan bunuh aku. Ah, Russell menjerit, dan tiba-tiba terdengar bunyi klik di tenggorokannya. Kemudian mulutnya perlahan terbuka, tak pernah tertutup lagi. Matanya terpejam, tak pernah terbuka lagi. Oh, tidak. Dr. Chen Kesue baru saja mengatakan hal yang sama. Lalu beliau meninggal. Dokter wanita itu bergegas ke sisi Russell, menekan tangannya di dada Russell. Tak ada respons, jadi ia menggunakan defibrilator untuk menyetrumnya. Setelah beberapa menit, dokter wanita itu menyerah. Keheningan menyelimuti seluruh ruang medis, dan ketakutan menyebar diam-diam ke semua orang. Pekerjaan penelitian tidak dapat dilanjutkan. Dua ilmuwan terbaik negara itu meninggal dalam semalam, sebuah kehilangan bagi negara. Xia Feng juga tidak bisa pergi. Karena dugaan infeksi virus, semua orang di area percobaan dilarang pergi. Bukan hanya dia dan Long Bing, tetapi juga dua tentara yang datang untuk membantu. Keputusan itu dibuat oleh Wang Lei, yang memberi contoh dengan tetap tinggal dan tidak pergi. Ia memiliki wewenang untuk pergi, ia hanya perlu mencari alasan untuk melaporkan situasi tersebut kepada atasannya. Namun, ia tidak melakukannya, dan itu patut dipuji. Sebelum staf medis tiba, Xia Feng dan Long Bing kembali ke kamar masing-masing. Long Bing bergegas melaporkan situasi tersebut kepada si Boren, sementara Xia Feng duduk di kamarnya, mengingat semua yang baru saja disaksikannya. Kematian Dr. Chen Kesue dan Dr. Russell, penyakit dan kematian kedua ilmuwan itu, setiap detail terputar di benaknya seperti tayangan ulang. Ia mengingat semua yang telah disaksikannya, memilah-milahnya, mencari penyebabnya, mencari kemungkinan. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu. Lamunan Xia Feng terhenti. Ia melirik dan melihat Ning Jing berdiri di luar. Kepalanya diperban, dan ia tampak gugup.
Dia datang tepat waktu. Jika dia tidak datang, aku pasti akan mencari alasan untuk mencarinya. Xia Feng berdiri dan membukakan pintu untuk Ningjing, mempersilakannya masuk, lalu menutupnya kembali. Bukankah kau dilarang berkeliaran? Kenapa kau di sini? Tanya Xia Feng santai. Meskipun begitu, di luar masih darurat militer, tapi kita bisa bergerak di area eksperimen. Ningjing berkata, akademisi Wang sedang menelepon atasannya, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksaku. Tapi dia pasti akan memeriksaku setelah selesai menelepon, jadi aku bergegas untuk memeriksamu. Apa kau takut? Xia Feng menatapnya. Ningjing mengangguk, lalu berkata, tapi, aku tidak merasa takut saat bersamamu. Xia Feng merendahkan suaranya, katakan padaku, apa yang tertulis di buku perunggu itu? Ningjing tertegun sejenak, menatap Xia Feng tanpa berkata apa-apa. Xia Feng tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu kau punya aturan di sini. Kau tidak bisa begitu saja membocorkan hasil penelitian. Kalau kau tidak mau bicara, anggap saja aku tidak bertanya. Ningjing menggigit bibir bawahnya, tanpa sadar melirik ke arah pintu yang tertutup. Kemudian, sambil mendekatkan diri ke telinga Xia Feng, ia berbisik, buku perunggu itu 32 halaman, berisi 10.000 karakter, tidak lebih satu pun, tidak kurang satu pun. Namun, saya sudah menelitinya secara ekstensif, dan saya bahkan tidak tahu di mana atau dari kelompok etnis mana buku itu berasal. Xia Feng bertanya dengan heran, kau tidak mengenali satu karakter pun? Ningjing menggelengkan kepalanya. Bukan hanya aku tidak mengenalinya, aku sudah menghubungi banyak rekan ahli, bahkan ahli bahasa di negara asal, dan tidak ada yang pernah melihat tulisan seperti ini. Jika seorang arkeolog seperti Ningjing pun tidak dapat mengenali karakter-karakter dalam buku perunggu itu, pasti buku itu bukan dari periode Yongle di dinasti Ming. Xia Feng punya firasat bahwa isi buku perunggu itu kemungkinan besar berkaitan dengan logam paduan kuno yang misterius itu. Xia Feng kemudian mengambil pena dan kertas, lalu menyerahkannya kepada Ningjing. Bisakah kau menuliskan beberapa karakter dari buku perunggu itu untukku? Idealnya, dari bagian paling awal. Ningjing tidak menolak dan segera menulis beberapa kata di kertas itu. Xia Feng memeriksa kertas itu. Tulisannya aneh, menyerupai figur-figur kecil dalam berbagai pose. Beberapa karakter bahkan berbentuk kepala manusia, dengan guratan-guratan menyerupai mata dan mulut. Ia belum pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya, apalagi mengenalinya. Setelah memeriksanya, Xia Feng merobek kertas itu dan pergi ke kamar mandi untuk membuangnya ke toilet. Ia tidak pernah melupakan apa yang telah dilihatnya, jadi tidak perlu meninggalkan selembar kertas dengan tulisan misterius. Jika ketahuan, ia dan Ningjing akan berada dalam masalah. Xia Feng kembali ke sisi Ningjing. Apalagi yang kau tahu? Ningjing mendekatkan diri ke telinga Xia Feng, bibirnya hampir menyentuhnya. Sejauh ini, tim ahli ini belum menemukan apapun. Bisa dibilang tidak ada hasil. Akademisi Wang berada di bawah tekanan yang sangat besar dan sering marah tanpa alasan yang jelas. Wang Lei ditugaskan untuk tugas sepenting itu oleh atasannya, mengingat orang-orang dan uang yang ia minta. Namun setelah sekian lama, tidak ada hasil. Para petinggi pasti akan kecewa. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Wang Lei. Suara Ningjing terdengar lembut, tapi aku mendengar sekelompok orang lain berangkat membawa kompas, mencari lokasi harta karun berikutnya. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Mereka mau kemana? Ningjing berkata, aku tidak tahu. Aku sudah bertanya pada Wang Lei, tapi dia malah memarahiku. Jadi aku tidak berani bertanya lagi. Jangan tanya dia, kata Xia Feng padanya. Kamu juga harus hati-hati. Aku tidak tahu dua logam itu apa. Sebaiknya kamu jangan menyentuhnya. Dua ilmuwan yang meninggal sebelumnya adalah orang-orang yang pernah bersentuhan dengan dua logam itu. Ya. Ningjing tak kuasa menahan senyum. Kamu masih peduli padaku. Itu membuatku merasa hangat. Xia Feng tersenyum. Apakah ibumu berhenti memaksamu kencan buta akhir-akhir ini? Senyum Ningjing meredup, dan bibirnya mengerut. Aku sudah pindah dan sudah lama tidak kembali. Maaf, kata Xia Feng dengan nada meminta maaf. Kenapa harus minta maaf? Ningjing berkata, kau bilang aku manusia, bukan komoditas. Aku harus punya hidupku sendiri. Kurasa kau ada benarnya. Aku harus punya kehidupan yang kuinginkan. Soal orang tuaku, aku akan menunggu sampai mereka menyelesaikan masalah ini sebelum aku pulang. Aku mendukungmu, kata Xia Feng. Namun, saat itu, Ningjing tiba-tiba mendekatkan diri ke telinganya, dan bibirnya yang lembut dan lembab menyentuh telinganya. Tubuh Xia Feng menegang sejenak. Ah! Wajah Ningjing langsung memerah, dan ia cepat-cepat berkata, maaf, aku tiba-tiba teringat ada yang terlewat dan ingin kukatakan padamu. Tidak apa-apa, apa yang kau ingat? Cepat ceritakan padaku. Xia Feng tidak keberatan. Ningjing meniupkan udara hangat ke telinga Xia Feng. Suaranya lembut. Suatu kali aku mendengar akademisi Wang ditelepon, dan dia menelepon Tuan Si, dan mereka sepertinya menyebutmu. Saat ia berbicara,
Udara panas dari mulutnya menyentuh kokleanya, dan terasa gatal. Jika memang ada hal lain, Xia Feng pasti sudah mengelak sejak lama. Tapi apa yang dibicarakannya membangkitkan rasa ingin tahunya yang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain menahan pelecehan itu dan bertanya dengan bibir atas yang kaku, apa yang mereka bicarakan? Ningjing terus mengembuskan napas ke telinga Xia Feng. Saya tidak bisa mendengar apa yang Tuan Si katakan. Saya hanya mendengar beberapa patah kata dari Akademisi Wang. Beliau bilang Anda tidak perlu menemukan lokasi harta karun berikutnya, dan Anda tidak boleh terlalu banyak mengungkap rahasia. Xia Feng langsung mengerti. Si Boren ingin dia yang bertanggung jawab menemukan lokasi harta karun berikutnya dan telah meminta pendapat Wang Lei. Tetapi Wang Lei menolak, mengatakan bahwa dia tidak boleh terlalu banyak mengungkap rahasia tentang logam paduan kuno itu. Itu sebenarnya bukan rahasia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Xia Feng tersenyum. Akademisi Wang tidak ingin saya mengambil pujian atas karyanya. Beliau tidak benar-benar memahami saya. Saya tidak peduli dengan pujian atau penghargaan. Saya sudah punya begitu banyak, tapi apa gunanya? Semua itu sia-sia. Memang, ia membawa pulang peralatan mesin cerdas tercanggih di dunia dari Jerman, yang merupakan pencapaian besar. Ia juga mendirikan pabrik militer Thunder Horse untuk memproduksi senapan runduk tercanggih di dunia bagi Tiongkok, yang juga merupakan pencapaian besar. Namun, apa yang telah ia peroleh sejauh ini? Tentu saja ada keuntungan, tetapi juga banyak kerugiannya. Jadi, ini adalah pertarungan yang adil. Ia telah lama memahami arti jasa dan kehormatan, dan sama sekali tidak mempedulikannya. Ningjing tiba-tiba menyenggol telinga Xia Feng lagi, lembut dan halus, bahkan lebih lama lagi. Ini bukan kecelakaan, melainkan disengaja. Xia Feng tak bisa tenang lagi, jadi ia segera menarik telinganya, menatapnya dengan canggung. Ia juga sangat penasaran, karena dalam benaknya, Ningjing selalu menjadi gadis yang penakut dan pengecut, pendiam dan pemalu. Bagaimana mungkin ia begitu berani sekarang? Berani menggoda pria seperti ini. Tatapan mereka bertemu, wajah Ningjing semakin memerah, dan ia menegang. Area dadanya yang kencang dan montok tampak naik turun dengan jelas. Kemudian, ia menutup mata, menunggu sesuatu. Ini adalah bahasa tubuh seorang wanita, meminta ciuman. Xia Feng bukan lagi seorang pemula dalam percintaan seperti dulu. Jelas ia tak mengerti bahasa tubuh itu. Namun, mengetahui apa yang diinginkan wanita itu membuat kepalanya pusing. Ia tak mengerti mengapa wanita itu tiba-tiba ingin diciumnya. Sungguh lucu. Dokter wanita itu, yang menunggu ciuman dengan mata tertutup, diam-diam membuka sebelah matanya. Melihat Xia Feng menatapnya tajam, ia menutupnya lagi dan terus menunggu. Kepribadiannya memang menjadi lebih berani dan lebih bebas, tetapi ia masih tampak agak canggung dalam hal ini. Seorang wanita yang cerdas dan berpengalaman pasti akan terus menggodanya saat ini. Bukankah semua pria seperti itu? Awalnya, ada sedikit rasa terkekang. Tetapi ketika tubuh mengambil alih, bukan hanya ada batasan, bahkan pakaian dalam pun tak ada lagi. Tepat ketika suasana menjadi canggung, terdengar ketukan di pintu. Siapa di sana? Xia Feng menghela napas lega dan segera berbalik untuk membukanya. Ningjing menghentakkan kakinya frustrasi, bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah melakukan semua yang tertulis di buku, tapi tidak berhasil. Oh, aku lupa bilang kalau aku kepanasan lalu melepas bajuku. Bodoh. Mendengar itu, langkah Xia Feng terhenti. Dan senyum mengembang di wajahnya. Ternyata Wang Lei yang mengetuk. Akademis Wang, ada yang bisa kubantu? Xia Feng tetap sopan. Wang Lei menatap Ningjing yang berdiri di ruangan itu, lalu Xia Feng. Apa yang kau lakukan? Kata Xia Feng, Ningjing dan aku berteman. Kejadian barusan membuatnya takut, jadi dia datang menemuiku, dan kami bicara. Wang Lei menatap Ningjing lagi. Benarkah? Ningjing mengangguk malu-malu. Ya, benar. Xia Feng menyela. Akademis Wang, jangan khawatir. Kami tidak membahas hal sensitif apapun. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Staf medis sudah di sini. Semua orang di sini perlu pemeriksaan fisik yang komprehensif. Wang Lei berkata, Tuan Xia, Anda yang pertama. Ikut saya. Saya yang pertama. Xia Feng tiba-tiba merasa aneh. Kenapa? Wang Lei berkata, apa bedanya yang pertama dan yang terakhir? Jangan banyak bertanya. Ikut saya. Baiklah. Xia Feng mengikuti Wang Lei keluar ruangan. Saya juga, Ningjing mengikutinya. Xia Feng mengira pemeriksaan dilakukan di ruang medis area eksperimen, tetapi Wang Lei membawanya ke area lain. Area ini sepertinya digunakan untuk penelitian biologi, dengan peralatan pemeriksaan yang lebih canggih daripada rumah sakit. Ningjing ingin mengikutinya, tetapi Wang Lei menyuruhnya kembali sebelum mereka meninggalkan area laboratorium. Wang Lei membawa Xia Feng ke sebuah ruangan di mana beberapa staf medis yang mengenakan pakaian antiseptik dan masker sudah menunggunya. Tatapan beberapa staf medis tertuju pada Xia Feng. Meskipun mereka bermasker,
Xia Feng masih bisa melihat ekspresi serius di wajah mereka. Perasaan aneh di hatinya semakin kuat. Ia bertanya ragu-ragu, Akademisi Wang, bukankah mereka bilang semua orang harus diperiksa? Kenapa hanya aku yang di sini? Wang Lei menjawab, sudah kubilang dengan sangat jelas. Kau yang pertama. Setelah kau diperiksa, staf medis akan memeriksa yang lainnya. Bukankah para ahli di kelompok ahli yang paling terancam? Xia Feng berkata, 2 orang sudah meninggal. Mereka harus diperiksa dulu. Wang Lei berkata dengan nada kesal, kenapa kau begitu merepotkan? Memeriksamu demi kebaikanmu sendiri. Apa kau masih keberatan? Dari perspektif yang lebih luas, menemukan penyebab kematian Russell dan Chen Kesue lebih cepat juga akan membantu kelompok ahli menyelesaikan masalah. Xia Feng tidak ingin berdebat dengannya. Seorang tetua seperti Wang Lei memang pandai bernalar. Ia bisa berdebat dengannya seharian, tetapi ia tidak ingin membuang waktu untuk adu argumen. Ia berjalan menuju staf medis. Apakah ini Tuan Xia? Seorang dokter menyapa Xia Feng. Silakan ikuti saya. Xia Feng mengikuti staf medis, berpikir dalam hati, almarhum adalah anggota tim ahli. Jika memang ada virus, orang pertama yang diperiksa dan diobati seharusnya adalah anggota tim ahli. Tapi mereka memeriksa saya dulu. Ini tidak masuk akal. Seorang staf medis membawa Xia Feng ke sebuah ruangan yang dilengkapi dengan mesin MRI besar. Staf tersebut menginstruksikan Xia Feng untuk berbaring di atas mesin, yang kemudian ia lakukan, sambil melepas sepatu dan berbaring di atas mesin tersebut sambil menunggu pemeriksaan. Staf tersebut meninggalkan ruangan dan memasuki ruang operasi anti radiasi di sebelahnya. Mesin tersebut belum beroperasi, dan mata kiri Xia Feng sedikit berkedut saat dinding ruang operasi menghilang tanpa suara dari pandangannya. Di dalam, beberapa staf medis sedang bersiap. Wang Lei sedang berbicara dengan seorang dokter terkemuka. Instruksinya dari atas pindai dari kepala hingga kaki, kata Wang Lei. Dokter terkemuka itu mengangguk. Tidak masalah. Wang Lei melanjutkan, darah dan DNA juga harus diperiksa. Setiap tes harus dilakukan dengan hati-hati, dan hasilnya harus disimpan. Setelah tes, beritahu dia untuk menunggu hasilnya dan jangan beritahu dia apapun. Jangan khawatir, Akademisi Wang, saya tahu apa yang harus dilakukan, kata dokter yang memimpin. Kemudian, seorang staf medis menyalakan mesin. Xia Feng juga mengalihkan pandangannya. Saat itu, gelombang emosi yang besar bergolak dalam dirinya. Dari percakapan Wang Lei dengan dokter, ia sudah menduga bahwa seseorang telah mencurigainya dan telah memanfaatkan kejadian ini untuk mengatur pemeriksaan ini. Siapa yang mencurigaiku? Apakah ada orang di atas kita yang sudah tahu tentang keberadaan AE? Apakah mereka mulai melakukan apa yang CIA inginkan terhadapku? Jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tindakan apa yang akan mereka ambil terhadapku? Pertanyaan-pertanyaan ini tiba-tiba muncul, dan Xia Feng merasakan gelombang amarah dan kecemasan yang tak terelakkan. Ia tak bisa menghindarinya. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk melihat menembus organ-organ di dada dan perut, ia tidak dapat melihat menembus organ-organ yang lebih tinggi seperti otak dan matanya. Ini berarti, hingga saat ini, ia tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada mata kiri dan otaknya. Mesin MRI mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, dan Xia Feng merasa seperti perempuan telanjang di pantai. Semua orang menatapnya dengan penuh nafsu. Beberapa kali, ia mempertimbangkan untuk berdiri dan menghentikan pemeriksaan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia ragu-ragu. Ia yakin ia sedang menjadi sasaran, dan bahwa pihak lain memiliki kecurigaan tertentu, maka dari itu pemeriksaan ini diatur. Jika ia secara paksa menghentikan prosedur, bukankah itu secara tidak langsung membuktikan kepada pihak lain bahwa ada yang salah dengannya? Xia Feng bimbang antara tidak bisa pergi dan takut rahasianya akan terbongkar selama pemeriksaan. Tiba-tiba, kepalanya terasa panas aneh lagi. Sensasi yang sama seperti yang ia rasakan saat melawan gas anestesi di ruang bawah tanah Hotel Jiangnan. Saat itu, nyawanya dalam bahaya, dan gejala-gejala aneh memang muncul, tetapi ia menjadi kebal terhadap gas anestesi. Kali ini, saat ia berbaring di mesin MRI yang menjalani pemindaian otak mendalam, otaknya secara misterius mengalami gejala yang sama. Jadi, apa hasilnya kali ini? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Xia Feng secara naluriah melirik ke arah ruang operasi di seberang mesin. Dinding menghilang dari pandangannya, dan ia melihat staf medis dan Wang Lei. Ia kemudian menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan percakapan mereka. Aneh, kata salah satu staf medis yang mengoperasikan mesin, sepertinya mesinnya baru saja rusak. Bagaimana mungkin? Dokter yang memimpin pemeriksaan mencondongkan tubuh untuk memeriksa monitor. Staf medis yang berbicara berkata, sudah pulih. Mungkin saya hanya linglung. Dokter ketua tim berkata dengan serius, seriuslah. Ini sangat penting dan kita tidak boleh gegabah. Wang Lei bertanya, ada yang tidak biasa? Tidak, kelihatannya normal, kata dokter ketua tim. Di dalam mesin MRI, Xia Feng akhirnya bernapas lega. Ia berpikir, sepertinya fenomena aneh ini bukan kebetulan. Ini bentuk perlindungan diri tubuh saya.
Gas beracun dan pemindaian dapat memicunya. Sepertinya AE tidak hanya mengubah mata kiri saya, tetapi juga otak saya. Kemudian, Xia Feng teringat kapsul AE yang tersembunyi di kalungnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin segera mengonsumsinya. Kapsul AE yang tersembunyi di liontin kalung telah diambil saat memasuki pangkalan. Tetapi Xia Feng tidak khawatir ada yang mengetahui rahasia liontin itu. Ia telah membuat liontin itu sendiri. Dan liontin itu dibuat dengan sangat baik sehingga pil di dalamnya tidak akan terlihat kecuali jika dipotong. Beberapa menit kemudian, pemeriksaan selesai. Xia Lei kemudian menjalani serangkaian tes, termasuk pengambilan darah dan usap kulit. Setelah kejadian baru-baru ini, ia tidak khawatir tentang apapun. Terlebih lagi, ia sudah menjalani tes darah sendiri di rumah sakit, dan hasilnya bersih. Hampir 1 jam kemudian, sekitar selusin tes selesai, dan Wang Lei kembali ke area laboratorium bersama Xia Feng. Tim ahli, termasuk Long Bing dan Ning Jing, kemudian membentuk tim untuk menjalani pemeriksaan. Xia Feng kembali ke kamarnya untuk menenangkan diri. Long Bing kembali ke area laboratorium tak lama kemudian dan menghampiri Xia Feng. Lei, bolehkah aku bicara denganmu? Tanya Long Bing langsung. Xia Feng tersenyum dan berkata, kenapa kau begitu sopan? Kau sudah selesai begitu cepat. Apa yang kau lalui? Long Bing menjawab dengan santai, tes darah, pemindaian kepala, dan tes kesehatan mental banyak hal. Xia Feng telah menjalani lebih dari 20 tes, sementara Long Bing hanya menjalani beberapa. Jelas terlihat apakah tes-tes sebelumnya telah diatur. Lalu, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Xia Feng tidak bertanya lebih lanjut. Long Bing berkata, ini terutama tentang laporannya. Akademisi Wang membutuhkan laporan itu, dan hanya kau yang bisa menulisnya. Aku tahu kau agak kesal terhadap Akademisi Wang, tapi tolong bantu aku dan tuliskan laporannya. Aku bertanggung jawab untuk ini, dan jika kau tidak melakukannya, aku tidak bisa memenuhinya.